Amin. Tuhan berkati. Pak, tuh pelan-pelan dong. Kita istirahat dulu dong, Pak. Kakinya Adi udah mulai pegel nih. Waduh, layak capek dah ya. Belum jauh-jauh ini, berhenti di depan aja ya. Ada tempat duduk enak di trotoar taman situ. Ayo balapan, siapa duluan sampai sana? Pak, tunggu Adi dong. Bapak nih jago banget sepedaannya. Adi kalah terus sama Bapak. Pak, minggu lalu di sekolah minggu ada cerita tentang Deborah dan Barak, pahlawannya bangsa Israel zaman dulu. Sebenarnya Barak yang cowok yang disuruh perang, tapi karena Barak maunya perang didampingi oleh Deborah, akhirnya kemenangannya jadi milik Deborah, yang sebenarnya hanya disuruh Allah menyampaikan pesan ke Barak. Sayang kan ya, Pak? Nak, oh iya, tapi kamu bagus juga kalau di sekolah minggu berarti ya. Menyimak cerita kakak Layan. Terpinter anak bapak ini. Iya dong, anaknya Bapak. Nah, sudah pasti, Tun. Oh iya deh. Masih ada lagi loh cerita pahlawan Israel yang mirip seperti itu. Agak tidak yakin bahwa Allah mau pakai dirinya untuk membantu bangsanya melawan musuh. Namanya tuh Gideon. Gimana ceritanya, Pak? Nah, begini ceritanya, Di. Shalom, halo teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam serial Jumat Ceria Pelayanan Anak GPIB Maranatha Surabaya. Saya Jefferson. Pada Jumat Ceria kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang Gideon, seorang muda yang dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian dan Amalek. Selama ada Deborah, orang Israel hidup damai selama 40 tahun. Namun mereka tetap saja suka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai orang Midian untuk menghukum bangsa Israel. Orang Israel sering dirampok dan dijarah hasil panennya oleh orang Midian dan Amalek. Saking takutnya, orang-orang Israel membuat tempat persembunyian, gua dan kubu atau pos pertahanan. Penderitaan yang mereka alami itu akhirnya membuat mereka menyadari kesalahannya dan meminta tolong pada Tuhan agar melepaskan mereka dari kesengsaraan. Tuhan mendengar jeritan penderitaan mereka. Tuhan memanggil Gideon, anak Yoas dari suku Manasye, untuk menolong orang Israel. Tapi Gideon ini tidak langsung percaya saat didatangi malaikat Tuhan. Awalnya Tuhan meminta Gideon merobohkan mezbah Baal di kampungnya, lalu mendirikan mezbah Tuhan dengan menggunakan kayu dari robohan mezbah Baal. Gideon minta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan memang akan memakai dia sebagai penolong bangsa Israel. Tidak satu kali teman-teman, 2 kali Gideon minta tanda dari Tuhan sampai dia yakin bahwa Tuhan memang mengutus dia. Gideon minta agar saat pagi hari embun hanya membasahi lembaran guntingan bulu dombanya, tapi sekelilingnya kering. Dan hari berikutnya lembaran guntingan bulu dombanya kering, tapi sekelilingnya basah karena embun. Ini dilakukan Tuhan untuk Gideon, sehingga Gideon yakin bahwa memang dia yang disuruh Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Untuk melawan bangsa Midian, Gideon tidak sendirian. Dia berangkat bersama dengan orang-orang dari suku Abiezer, Manasye, Asher, Zebulon, dan Naftali. Semuanya berjumlah 32.000 orang, tapi jumlah ini terlalu banyak menurut Tuhan.
Tuhan menyuruh Gideon memulangkan orang-orang yang takut sehingga jumlah mereka menjadi 10.000 orang. Namun itu pun masih terlalu banyak bagi Tuhan. Tuhan berfirman agar Gideon menyuruh mereka turun minum air di sungai. Mereka yang meminum air dengan cara menjilatkan lidahnya ke air, maka mereka tidak layak untuk berperang. Sedangkan yang meminum air dengan cara mengambil air dengan kedua tangannya, itu yang dipilih Tuhan ikut berperang dengan Gideon. Total tinggal 300 orang. Wow, Tuhan hanya memilih 300 orang saja untuk maju berperang, padahal jumlah tentara Midian dan Amalek sangat banyak, seperti belalang banyaknya. Allah menunggu hingga malam turun sebelum ia memberi perintah kepada Gideon untuk menyerang perkemahan bangsa Midian. Gideon memberikan masing-masing pasukan untuk sangkakala, obor, dan buyung kosong dari tanah liat. Dengan diam-diam mereka mengepung perkemahan lawan. Masing-masing obor disembunyikan di dalam sebuah buyung kosong. Begitu Gideon memberikan tanda setiap orang meniup sangkalannya dan memecahkan buyung kosongnya. Allah membuat bangsa Midian kebingungan sehingga mereka saling membunuh. Mereka yang selamat dan bingung melarikan diri dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan atas Gideon dan pasukannya yang berjumlah 300 orang ini. Akhirnya bangsa Midian dapat dikalahkan. Raja-raja Midian juga mati dalam perang tersebut. Tuhan sungguh-sungguh memilih para prajuritnya. Tuhan juga mengajarkan kepada Gideon dan bangsa Israel bahwa mereka harus mengendalikan Tuhan saja. Dengan jumlah 300 orang itulah Gideon mampu mengalahkan tentara Midian dan orang Amalek yang banyaknya seperti belalang. Teman-teman, dari kisah Gideon kita bisa belajar beberapa hal, yakni walau masih muda pun kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, meskipun kecil jumlahnya, tidak menjadi masalah asalkan mengandalkan Tuhan dan taat pada perintahnya. Demikianlah kisah Gideon, seorang muda yang sangat taat pada Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari penindasan. Tuhan Yesus memberkati. Hei, ketemu lagi di pengetahuan. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Disimak ya. Gideon, anak dari Yoas. Mereka berasal dari suku Manasye. Arti nama Gideon, pahlawan perkasa. Ternyata nama Gideon disebut juga Yerubbaal, yang artinya Baal melawan Gideon. Ini karena Gideon merobohkan mesbah Baal. Ada dua benda yang dibahas pada cerita kali ini. Yang pertama, sangkakala, merupakan alat tiup yang terbuat dari tanduk hewan atau kerang dan digunakan sebagai isyarat untuk berkumpul, untuk perayaan, untuk berperang, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, buyung adalah sejenis alat yang terbuat dari logam atau tanah liat. Alat ini biasa digunakan oleh sebagian perempuan desa pada zaman dahulu.
dan digunakan untuk mengambil air di sungai, di danau, di mata air, atau di kolam. Nah, burung itu juga punya sebutan lain, yaitu tempayan. Itulah pengetahuan kali ini. Masih banyak yang lainnya. Jangan khawatir, tunggu saja di Jumat Ceria berikutnya. Dah! Oh, begitu ya Pak. Beneran mirip Barak ya si Gideon itu. Gak yakin dengan pertemuannya dengan malaikat. Sampai minta tanda dari Tuhan. Nah, benar memang hampir mirip seperti Barak. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya Gideon itu setelah yakin dengan panggilannya, dia ini taat benar pada perintah Tuhan. Kamu juga ya, sebaiknya seperti Gideon tak ya, nurut sama Tuhan sehingga kamu makin diberkati, Dik.